الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai khatib mengajak saudara-saudara sekalian, terutama kepada diri saya pribadi, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dalam artian takwa mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Dengan kita melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan melarang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan beroleh kebahagiaan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kehadiran baginda Nabi akhir zaman, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan semua yang mengikuti beliau. Semoga yang kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita diakui Nabi sebagai umatnya dan mendapat syafaat bersama kelak nanti dari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari demi hari, bulan demi bulan, minggu demi minggu, kita tidak lama lagi akan memasuki bulan yang begitu mulia, bulan yang begitu barakah, bulan maghfirah, bulan ampunan, dan bulan yang digandakan segala amal kebaikan, yakni bulan suci Ramadan. Namun sebelum kita menjumpai bulan suci Ramadan tersebut, ada beberapa yang kita persiapkan. Ibarat membangun rumah, membangun rumah pasti ada persiapannya, seperti peralatan-peralatan untuk membangun rumah. Karena tanpa peralatan itu tersebut belum tentu terbangun rumah tersebut. Begitu pula yang kita menyambut bulan suci Ramadan, ada beberapa yang kita perlu persiapkan. Di antaranya ada namanya ruhiyah. Ruhiyah di makna dan artinya adalah keimanan. Yang kedua adalah jasadiyah. Jasadiyah adalah kesehatan. Yang ketiga adalah tasawwuriyah. Tasawwuriyah adalah keilmuan. Yang keempat adalah amaliyah. Amaliyah adalah harta. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ruhiyah, keimanan. Kita perlu mempersiapkan keimanan kita sebelum menjelang bulan suci Ramadan, seperti menjaga pandangan perbuatan kita yang buruk-buruk untuk berubah menjadi lebih baik, agar terbiasa di saat bulan suci Ramadan nanti kita dapat mengendali perbuatan pandang kita dan apa saja yang menyebabkan batal puasa kita dan mengurangi pahala puasa kita. Karena nanti tidak sia-sia puasa kita dan tidak mengurangi pahala puasa kita, maka perlu kita jaga keimanan kita, pandangan kita dan perbuatan kita ketika kita dalam keadaan shaum, dalam keadaan berpuasa. Karena kita kalau tidak menjaga pandangan kita, perbuatan kita, agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi ialah orang yang sekedar menahan hawa haus dan lapar, tapi tidak menjaga keimanan, pandangannya dan perbuatan-perbuatannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada namanya jasadiyah. Jasadiyah adalah kesehatan. Kita perlu menjaga kesehatan kita sampai menjelang bulan suci Ramadan.
Kesehatan juga penting agar bisa bulan Ramadan nanti kita dapat melaksanakan ibadah puasa, melakukan amal-amal saleh, amal-amal ibadah lainnya. Karena rugi ketika kita menjelang bulan Ramadan tapi kita dalam keadaan sakit. Kenapa dikatakan rugi? Karena yang pertama dia tidak dapat melaksanakan amal-amal saleh di saat bulan Ramadan. Tidak dapat melakukan amal-amal ibadah dan amal-amal perbuatan yang lainnya karena dia dalam keadaan sakit. Oleh karena itu kita penting menjaga kesehatan kita untuk menjelang bulan Ramadan nanti agar dapat kita melaksanakan amal-amal ibadah. Tapi kita dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan sehat dengan kita menjaga merawat badan kita, maka penting kita jaga kesehatan kita hingga tiba bulan Ramadan. Tapi bagaimana kita menjaga kesehatan kita? Salah satunya kita juga kesehatan kita jaga kesehatan kita bisa dengan berolahraga, bisa dengan berpuasa sunnah. Karena dengan kita berpuasa tubuh kita akan selalu sehat, selalu kuat. Karena Rasulullah SAW selalu sehat karena beliau senantiasa selalu dalam keadaan berpuasa. Karena orang yang senantiasa berpuasa, badan tubuhnya akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bermasalah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan menjaga daripada tidur kita, menjaga pola makan kita. Karena apabila kita makan berlebihan, maka bisa menimbulkan suatu penyakit, yakni penyakit malas. Malas tentang perbuatan apa? Malas melakukan amal-amal ibadah, malas untuk belajar, dan malas sebagai hal-hal lainnya. Begitu pula dengan tidur. Kalau kita berlebihan dalam tidur kita, membuat badan kita menjadi sakit, menjadi berat untuk melaksanakan amal-amal ibadah, amal-amal soleh, dan berat untuk melakukan apa saja yang berkenan kebaikan. Jadi setiap yang asing berlebihan itu adalah kurang baik. Banyak makan itu tidak baik, banyak tidur juga itu tidak baik. Lalu bagaimana merubah itu menjadi baik? Yaitu dengan kita memperbanyak merubah diri kita untuk lebih baik. Tidak kurang dan tidak lebih, kurang tidak boleh apalagi berlebihan. Bagaimana dijelaskan dalam satu kitab, wiqayatul khair min al-ayan, merawat, mencegah itu lebih baik daripada kita merawat. Mencegah badan kita dari segala penyakit itu lebih baik daripada merawat badan kita ketika kita sudah sakit. Hadirin yang masalah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tasawwuf. Tasawwuf adalah keilmuan. Kita perlu persiapkan keilmuan kita sebelum menghadapi bulan suci Ramadan. Ilmuwan apa yang kita persiapkan? Yaitu ilmu yang membahas tentang batalnya puasa, mengurangi pahala kita di saat kita berpuasa. Tapi bagaimana kita mempersiapkan ilmu tersebut? Salah satunya bisa dengan kita buat majelis ilmu, majelis ta'lim, pengajian rutin supaya dapat menambah wawasan ilmu kita, keilmuan kita di saat bulan Ramadan, supaya kita dari dalam bulan Ramadan kita beserta ilmu kita. Karena orang yang berpuasa tanpa ilmu ibaratkan orang musafir yang membekali pasir, tapi bukannya adalah pasir. Maksudnya adalah orang yang berpuasa tanpa keilmuan sama saja dengan orang yang membawa, orang seorang musafir yang membawa pasir. Kalau bekalnya berisi nasi, pasti dia akan bisa dimakan. Akan tetapi kalau bekalnya berisi pasir, pasti akan tidak bisa dimakan, pasti akan dibuang. Begitu pula dengan orang-orang yang berpuasa tanpa keilmuan, tanpa berbekali ilmu, pasti sia-sia. Hanya mendapatkan menahan haus dan lapar, mendapat kerugian. Tapi kalau orang yang berpuasa dengan persiapan ilmu atau memiliki ilmu, pasti tidak sia-sia, pasti akan mendapatkan pahala. Karena tanpa membekali ilmu, bagaimana tidak tahu memahami kata-kata cara ibadah puasa, bagaimana melakukan amal-amal kebaikan yang membawa kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita persiapkan ilmu kita sebelum kita menghadapi bulan Ramadan nanti. Agar puasa kita, amal kebaikan kita, dengan kita mempersiapkan dengan ilmu kita, amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan kita membekali ilmu sebelum menjelang bulan suci Ramadan. Dan kalau kita tidak mempersiapkan ilmu kita, tidak memahami tata ibadah puasa, ibadah lainnya, melakukan amal-amal soleh yang kita lakukan tanpa dasar keilmuan hanyalah sia-sia. Karena apa yang kita lakukan di dunia harus pula dengan ilmu, sampai kita mati pun juga harus membekali ilmu. Sebagaimana dalam sebuah riwayat Al-Sakir, Rasulullah SAW bersabda, "Man arada dunya fa'ani bil ilmi." Barang siapa yang ingin sukses di dunia maka hendaklah dengan ilmu. Wa man arada akhirat fa'ani bil ilmi. Barang siapa yang sukses di akhirat maka hendaklah dengan ilmu. Wa man arada hikmah fa'ani bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses di dunia, akhirat dan di dunia maka hendak pula dengan ilmu. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada namanya amaliyah. Amaliyah adalah harta. Kita perlu mempersiapkan harta kita, amaliyah kita. Untuk apa kita mempersiapkan amaliyah kita, harta kita? Yang salah satunya untuk kita membeli ketika berbuka puasa, memberi makan untuk orang berbuka puasa, dan salah satunya kita untuk bersedekah. Karena sedekah di Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan adalah sebaik-baiknya bersedekah. Karena di bulan Ramadan ini kita harus berbanyak sedekah. Dalam satu riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang punya harta maka hendaklah bersedekah dengan harta. Berarti dia punya tenaga maka sedekah dengan tenaga. Dan barang siapa yang punya ilmu maka sedekah dengan ilmunya. Dan antara lainnya, hikmah daripada sedekah juga dapat menghapus dosa-dosa kita. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kalau kita rajin bersedekah, maka akan berkurang pula dosa-dosa kita dan kita sering bersedekah. Sedekah juga dapat memberi keberkahan daripada harta kita, keluarga kita. Dengan bersedekah, harta kita tidak akan berkurang sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang dengan kita bersedekah. Dijelaskan dalam surah Sahih Muslim, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan dan para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksudkan hal tersebut mencakup dua hal. Pertama, harta orang yang bersedekah akan berkah dan keluarganya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihindari dari mara bahaya. Yang kedua, Allah jika berkurang hartanya dengan dia bersedekah, maka pengurangan tersebut adalah impas dan pahalanya akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya sampai sebanyak-banyaknya. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita, kesehatan kita, keimanan kita, keilmuan kita dan harta kita hingga menjelang bulan suci Ramadan agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Barakallahu wa lakum fi ma sami'na. Aqulu hadza qawla wastaghfiru wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa anbiya'ika wa rasulika wa muqarrabin warda. Allahumma ya khulafa'ur rasyidin Abi Bakr wa Utsman wa Ali wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa'usikum ibadallah nafsi bi taqwallah jalla wa ala. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء من وأنواع إنك السميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودر أعداء الدين واجعل هذا بلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين أمة يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأسكيل بنفسه واربط كيده في نحره واجعل تدميره في تدميره إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم علينا في سكرة الموت والنجاة من النار عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا عن أهل يذكركم واذكروه على نعم ذكركم وذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله